Theo mendengus segala suara teriakan Ian yang menggema. Di ujung sana, dia dengan sepayah membawa barang di kedua tangannya yang penuh hampir Ian yang kini duduk di atas selimut putih besar di atas pasir. Dia kenapa tidak membawa wine atau vodka sih? Cepat ambilkan itu, protes Ian namun masih memfokuskan diri mengatur makanan dan barang-barang penting yang dibawa Taeyong tadi. Tapi aku bukan pembantu, ambil saja sendiri, apa susahnya sih, seru Theo yang kini mengikuti ia duduk di atas selimut namun belum sempat bokongnya menyapa selimut-lemut itu pekikan keras kembali terdengar. Sialan, kenapa kau lemparku? Dia mengusap dahinya baru terkena lemparan mau dia sial sekali, dahinya berdenyut sakit. Bagaimana tidak, ia melemparkan keranjang rotan padanya dan tepat mengenai dahi tampannya, sangat sial. Kim Taehyung yang menaikkan kayu panjang di tangannya hendak melemparkan tepat ke arah Taehyung yang duduk di sampingnya. Baiklah, Taehyung menyalakan sebelum berdiri berjalan masuk ke dalam pondok dengan kaki yang dihentakkan. Melihat tingkah Taehyung membuat Ian tergagap-gagap. Kapan lagi ia bisa menyuruh pria seperti Taehyung? Jangan lupakan jika Taehyung itu preman di kampus dan saat ini sang preman sedang cosplay menjadi budaknya secara mendadak. Bukankah Ian sangat beruntung? Sedangkan Taehyung pria terus berteriak memberontak agar tidak menerkam Ian dalam detik ini juga. Bagaimana tidak melihat wajah memaskan Ian tadi sukses membuat naik. Sial, kenapa wanita itu sangat mengemaskan, membuat Taehyung ingin saat ini juga. Nah, selesai. Ian girang berhasil membuat Taehyung tersentak dari lamunannya. Ian memberikan satu gelas berisi cairan kuning yang terima dengan senang hati oleh Taehyung. Kau yakin ingin meminum ini? Apa kau tidak takut mabuk? Tanya Taehyung saat melihat Ian yang akan meminum minuman di tangannya. Ian mengernyit menolehkan kepalanya sekilas. Memangnya kenapa jika aku mabuk, kau hanya ingin minum-minumnya? Mendengar itu seringnya gelap kembali terpantul di wajah tampan Taehyung. Pria itu menatap Ian yang sebentar lagi akan menjadi mangsanya. Ian yang masih tak paham dengan maksud terselubung Taehyung hanya bisa menang sebaliknya. Game Taehyung mau aku mabuk atau tidak, aku tidak akan mendapatkan pria sepertimu. Baiklah, lihat saja nanti sampai kau mendapatkanku, kau harus membayarnya. Terserah, balas Ian acuh. Lagi pula dia juga tidak akan mabuk. Ian tidak berminat untuk mabuk saat ini. Walaupun dirinya tidak baik dalam hal berminum, namun Ian masih bisa menahan jika hanya minum beberapa gelas kecil. Jadi dia tidak perlu takut untuk mabuk. Lagi-lagi seringnya kembali muncul di wajah tampan Taehyung. Kali ini dirinya harus berhasil. Tae, ceritakan tentangmu, apa yang perlu aku ceritakan? Apapun, aku ingin mendengarnya. Kita harus bicara untuk menghilangkan bosan. Tae mengangguk mengerti. Dia menoleh melihat Ian yang kini menatapnya. Apa aku harus menceritakannya? Siapa, wanita atau pria? Tanya Ian penasaran. Hanya seseorang. Wanita.
Mendengar jawaban Taeyong semakin membuat rasa penasaran menguap di hati Yan. Dia sangat penasaran siapa wanita yang telah berhasil menarik perhatian seorang Kim Taeyong. Terasa tak nyaman, tapi Yan menyukainya. Taeyong yang melihat Yan terus menuangkan minuman ke gelasnya bisa tersenyum. Dia menantikan apa yang akan terjadi setelahnya. Sepertinya ini akan enak jika diminum dengan keadaan dingin, gumam Yan sendiri. Pelan Yan mengangkat dari duduknya. Dia berjalan menuju pondok dengan langkah sempoyongan meninggalkan Taeyong yang hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sudah dia duga jika Yan akan mabuk. Lagi dan lagi, seringnya kembali tercetak di wajah. Tampaknya memikirkan Yan yang akan melemparkan tubuh semoknya sendiri pada Taeyong berhasil membuat Yan kembali dengan satu gelas besar berisi es. Ia tersenyum sumringah dan mulai menaruh beberapa es ke dalam gelas minumannya. Taeyong yang melihat itu hanya terkekeh. Dia mengikuti Yan dengan semangatnya meminum cairan kuning itu, dan dalam hati Taeyong telah memekik senang saat cairan itu turun ke dalam tenggorokan Yan. Umpan besar akan datang padanya. Yan mengelus tubuhnya dan berhenti mengelus bongkahan membuatnya merasa nyaman. Ya Tuhan, rasa panas ini semakin gila saat Yan memanjakan. Taeyong yang melihat obat dan dalam minuman Yan sudah mulai bereaksi, hanya memasang tampang khawatir. Wajah Yan telah memerah padam dengan mata sayu menatap ke depan. Tangan wanita terus meraba setiap inci tubuhnya sendiri. Itu berhasil membuat sesuatu di bawah sana terlihat seperti jalan kecil. Yan melepas yang dia kenalkan saat rasa panas semakin mengerut di tubuhnya. Tanya semakin gila, berharap rasa panas itu hilang, namun sepertinya tidak. Yan, kau baik-baik saja? Tanya Taeyong yang dengan sengaja mengelus punggung terbuka. Yan membuat siapunya menggeram tertahan. Yan menatap dalam mata Taeyong yang juga menatapnya. Yan tahu sendiri telah gila meminta Taeyong menyentuhnya, tapi dia juga menginginkan Taeyong sentuhan itu berhasil membuat tubuhnya yang terasa panas sedikit lebih baik. Yan membawa tangan besar Taeyong untuk mengelus yang masih tertutup kain hitam yang dia pakai. Taeyong kumohon, terjauh Yan yang tidak mendapat respon apapun dari Taeyong. Bahkan dengan langcahnya kini Yan duduk di atas pangkuannya. Yan menggenang semakin meletakkan tubuhnya pada Taeyong dan langsung Yan tahu dirinya terlihat persis seperti saat ini, namun rasa panas yang melanda seluruh tubuhnya membuatnya sesak. Dia butuh sesuatu untuk melampiaskannya. Dia terus Taeyong secara acak dia itu dengan tangan meraba dada bidang. Taeyong menggoda siampunya untuk membalas ciumannya. Taeyong balaslah. Yan menenggelamkan wajahnya di ceruk leher Taeyong menghisap tengkuk putih itu dengan sesekali.
Taeyong yang merasa tak bisa menahan lagi menarik dan Yan membuat wanita itu kembali menatapnya. Kau harus membayarnya sayang, kau butuh. Maka kau harus membayarnya. Akan kubayar, cepat Yan yang memang tak bisa menahan rasa panas di tubuhnya hanya bisa dengan cepat menyetujui perkataan Taeyong saat ini. Yang dia pikirkan hanya Tidak aku lelah, ya sudah ada dulu sayang. Dia mengucap sudah hitam. Yan menyalurkan seluruh perasaannya. Giginya terdiam, dia menyamakan diri dalam pelukan Taeyong, mengelamkan wajahnya terhadap bidang pria itu. Yan tidak tahu pasti perasaan apa yang kini dia rasakan, tapi satu hal yang pasti, Yan merasa nyaman dengan sikap lembut Taeyong, dan Yan menyukai bagaimana pria itu terbuka menyatakan perasaannya pada Yan. Yan menatap nyalang pria di depannya yang bersikap tanpa dosa setelah menaruh obat dalam minumannya. Setelah bangun tadi, Yan tahu ada yang tak beres dengan dirinya, karena tidak mungkin Yan akan memberikan dan dengan tidak tahu malu meminta Taeyong sesuatu yang tidak beres. Pasti berasal dari minuman Yan yang benar-benar saja. Memang si sialan itu menaruh obat ke dalam minumannya, dan itu sudah diakui oleh pelakunya sendiri. Berhenti berpura-pura bodoh, kau menaruh obat dalam minumanku membuat kita kembali tidur bersama, dan sekarang kau harus bertanggung jawab. Teriak Yan tak peduli jika saat ini dirinya berbicara dengan nada tinggi, karena sungguh pria di depannya sangat menyebalkan. Baiklah kalau gitu, aku akan menikahimu sebagai pertanggungjawaban. Bagaimana? Ketika Yan bukan lebar mulutnya. Apa kata yang tadi? Menikah dengan si sialan itu? Sampai kapanpun yang tidak sudi dan tidak akan pernah terjadi. Bertanggung jawablah, pikir Yan kemudian. Taeyong menghela nafas kembali menoleh pada Yan yang sudah berkacak pinggang di depannya. Sungguh sejak mereka berdua bangun dari kegiatan panas yang mereka lakukan, Yan terus saja memaki dan memukulnya. Belum lagi tubuhnya yang terlalu terkena lemparan maut itu, dan wajahnya selalu menjadi sasaran empuk si mungil seksi itu. Astaga, ternyata tidak hanya polos, rupanya wanita di depannya sangat bodoh juga. Maksud jawaban Taeyong sudah benar. Dirinya bertanya bertanggung jawaban seperti apa yang ia mau. Lalu kenapa juga wanita itu malah memakinya? Sangat tak masuk akal. Ya, bertanggung jawaban seperti apa yang kau maksud, Kim Yen? Seru. Taeyong sengaja menekan kalimat terakhirnya. Jangan mengganti margaku sembarangan. Taeyong hanya bisa mendesah saat suara melengkerian memegangkan telinganya. Jika saja dada wanita itu sudah Taeyong tenggelamkan ke dasar laut dari tadi. Astaga Yen, bisa tidak sekali saja kau bicara padaku? Kecilkan volume suaramu, telingaku hampir pecah jika terus mendengar teriakanmu, seru Taeyong dengan wajah memelas. Memang tak mudah menjinakkan kucing pembohong yang satu ini. Mendengar keluhan Taeyong membuat Yan terdiam sebentar, namun masih menatap wajah memelas Taeyong dengan garang. Dalam hati Taeyong telah berdoa supaya Yan tidak lagi berteriak padanya, dan sepertinya Tuhan sedang berbaik hati hari ini melihat Yan yang kembali duduk di tempatnya, membuat Taeyong bisa mengambil kesimpulan si mungil tidak akan berteriak lagi kepadanya.
Kau tahu pasti apa maksudku, Kim Taehyung yang mengeratakan gigi dengan wajah yang sudah memerah. Taehyung terkekeh pelan. Menurutnya, yang terlihat sangat menggemaskan saat ini. Lalu perkataannya, semana yang kau maksud? Aku hanya mengingat bagian kau mendesakkan namaku dan memintaku untuk tidak berhenti. Balas Taehyung setelah Ian juga berbicara dengan lembut pada Taehyung adalah keputusan yang salah. Pria itu selalu saja membuatnya emosi. Untung saja yang tak memiliki riwayat penyakit jantung. Jika tidak, bisa-bisa dia stroke mendadak meladeni pria sinting seperti Taehyung. Hei, apa kau tidak jadi meminta pertanggungjawaban dariku? Taehyung masih setengah berteriak, namun kemudian dirinya kembali tertawa saat ia membalasnya dengan jari tengah. Lucu sekali.